Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida Putri Friadi dengan NIM 280150135 dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tentang judul penelitian saya, yaitu pengaruh self-esteem dan persepsi risiko terhadap perilaku merokok pada remaja perempuan di Kabupaten Bogor. Ada latar belakang. Perilaku merokok pada remaja perempuan bisa disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri sendiri meliputi faktor kepribadian, seperti menghilangkan rasa bosan atau ingin terlihat gaul. Selain disebabkan karena self-esteem, harga diri, pengaruh teman sebaya juga dapat menjadi penyebab perilaku merokok yang dilakukan oleh remaja. Fauzan et al. 2018. Kurangnya pengetahuan tentang persepsi risiko merokok yang berdampak pada kesehatan dan psikologisnya. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh self-esteem dan persepsi risiko terhadap perilaku merokok pada remaja perempuan di Kabupaten Bogor. Lalu di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan dalam penelitian ini memberikan pengetahuan psikologi sosial mengenai self-esteem dan persepsi risiko terhadap perilaku merokok pada remaja perempuan. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjadi dasar atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang serupa serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya dalam ilmu psikologi sosial. Lalu ada manfaat prakritis, yaitu penelitian ini diharapkan remaja perempuan dapat memahami dan mengurangi perilaku merokok serta memiliki self-esteem atau harga diri yang tinggi agar bisa menjaga kesehatannya dengan baik sehingga value yang remaja perempuan miliki pun tidak rendah serta bisa membawa hal positif ke lingkungan sekitar. Lalu di sini ada tiga variabel. Yang pertama, self-esteem. Tanpa dibekali self-esteem, individu akan mengalami kesulitan untuk mengatasi tentang tantangan hidup maupun untuk merasakan berbagai kebahagiaan dalam hidupnya. Dan juga bahwa self-esteem mengandung nilai keberlangsungan hidup survival value, yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Hal ini memungkinkan self-esteem mampu memberikan sumbangan bermakna bagi proses kehidupan individu selanjutnya, maupun perkembangan pribadi yang sehat. Brandon 1992. Lalu yang kedua ada persepsi risiko. Persepsi risiko adalah dampak negatif yang dirasakan sebagai akibat dari perilaku mengkonsumsi suatu produk. Peter dan Olson 2013. Memahami persepsi risiko sebagai konsekuensi yang tidak diinginkan dan ingin dihindari. Individu memberikan respon terhadap stimulus yang berkaitan dengan kebutuhan serta mempertimbangkan risiko yang mungkin terjadi hingga membentuk suatu persepsi. Persepsi risiko dianggap sebagai sejauh mana ketidakpastian yang dirasakan dan konsekuensi dari suatu tindakan. Hoyer dan Macinis 2010. Lalu yang ketiga ada perilaku merokok. Perilaku merokok memang sudah menjadi hal yang lazim di Indonesia, namun akan menjadi hal yang tabu jika merokok dilakukan oleh remaja perempuan. Perilaku perilaku adalah sebuah kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang dapat diamati langsung maupun yang tidak dapat diamati langsung oleh pihak luar. Notoa Demojo 2007. Lalu di sini ada metode penelitian. Eh, saya menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif, menggunakan teknik pengambilan sampel, purpose sampling, mendapatkan 50 responden. Sampelnya berjenis kelamin remaja perempuan usia 14 sampai 24 tahun, berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, lalu remaja perempuan yang merokok. Teknik pengambilan data menggunakan Google Form, teknik analisa menggunakan linear regresi berganda, analisa data dibantu oleh aplikasi SPSS versi 2019. Instrumen penelitian ada self-esteem scale, risk perceptive scale, descriptive analysis of gain SBQ. Lalu hasil uji validitas dan reliabilitas.
Yang pertama, self-esteem scale RSES. Pada alat ukur ini terjadi 7 item yang tidak valid. Dari total keseluruhan berjumlah 10 item, dan nilai reliability 0,495 kurang 0,60 maka tidak reliable. Yang kedua, risk perception scale. Pada alat ukur ini terdapat 3 item yang tidak valid dari total keseluruhan berjumlah 9 item dan nilai reliabilitas negatif 0,350 kurang dari 0,60 maka tidak reliable. Lalu yang ketiga, descriptive analysis soft gain SBQ. Pada alat ukur ini terdapat 1 item yang tidak valid dari total keseluruhan berjumlah 11 item dan nilai reliabilitas negatif 0,366 kurang dari 0,60 maka tidak reliable. Lalu di sini ada hasil penelitian, yaitu ada model Summer berdasarkan analisa multivariate regresi antara variabel self-esteem dan persepsi risiko terhadap perilaku merokok didapatkan koefisien R sebesar 0,542 dan koefisien R square sebesar 0,294. Hal ini menunjukkan bahwa self-esteem dan persepsi risiko secara simultan berpengaruh terhadap perilaku merokok sebesar 26,4%. Lalu di sini ada ANOVA. Berdasarkan analisa ANOVA didapatkan koefisien F sebesar 9,799 dan probability value di bawah 0,001 P kurang dari 0,001 yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan self-esteem dan persepsi risiko terhadap perilaku merokok. Lalu berdasarkan analisa understanding coefficient antara variabel self-esteem terhadap perilaku merokok didapatkan nilai B sebesar negatif 0,089 dan probability value sebesar 0,000. Hasil probability value di bawah 0,530 yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang negatif tidak signifikan antara self-esteem terhadap perilaku merokok. Lalu berdasarkan analisa understanding antara variabel persepsi risiko terhadap perilaku merokok didapatkan nilai B sebesar 0,580 dan probability value sebesar 0,00. Hasil probability value di bawah 0,001 yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif signifikan antara persepsi risiko terhadap perilaku merokok. Lalu kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan bahwa self-esteem berpengaruh negatif tidak signifikan, semakin rendah self-esteem, maka semakin tinggi perilaku merokok, dan persepsi risiko berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku merokok. Maka semakin tinggi persepsi risiko, maka semakin rendah perilaku merokok. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.